Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magri Lisa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses penyebaran Islam di Indonesia, di mana materi ini disajikan untuk siswa kelas 10. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-5 tidak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa itu. Kendati demikian, para ahli masih bersilang pendapat tentang bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam tersebut, hingga bisa mengalahkan yang telah ada sebelumnya, yakni Hindu dan Buddha. Berbagai teori pun berkembang dan disertai dengan bukti dan fakta pendukung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu teori Gujarat. Tokoh lain yang mendukung teori ini adalah para ilmuwan Belanda seperti Fritz Napel dan Moket yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat, India. Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang dengan jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Teori masuknya Islam di Indonesia dicetuskan oleh Hargrunge dan Wisnapel ini didukung oleh beberapa bukti. Yang pertama, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh yang bertuliskan tahun 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Kambai, India. Yang kedua, hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia yang pernah singgah di Perlak tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya yang kedua, itu teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori ini didukung adanya beberapa bukti pembenaran, di antaranya 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, yang sangat dijunjung oleh Syiah atau Islam Iran. Yang kedua, di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabwik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang ketiga, kesamaan ajaran Sufi. Yang keempat, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Yang kelima, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Yang keenam, bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri di daerah Gresik. Dengan banyaknya bukti pendukung yang dimiliki, teori ini sempat diterima sebagai teori masuknya Islam di Indonesia yang paling benar oleh sebagian ahli sejarah. Akan tetapi, setelah ditelisik, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Bila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Selanjutnya, teori yang ketiga, teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Seorang ulama dari Indonesia yang bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka mengemukakan pendapat tentang masuknya Islam dari Mesir dan Mekah. Islam dibawa para musafir Arab atau Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Teori masuknya Islam di Indonesia ini juga didukung beberapa 3 bukti utama. Yang pertama, pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Selanjutnya,
Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Selanjutnya yang terakhir ada teori Cina. Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad pertama Hijriah atau abad ke-17, dibawa oleh pedagang-pedagang Sufi Muslim Arab yang memasuki Cina lewat jalur bagian barat. Kesimpulan didasarkan pada berita Cina dari periode dinasti Tang yang menyatakan adanya pemukiman Sufi Arab di Cina yang penduduknya diizinkan oleh penguasa untuk sepenuhnya menikmati kebebasan beragama. Berdasarkan pendapat para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa yang memperkenalkan Islam di Indonesia adalah para pedagang dan mubaligh dari Gujarat, Persia, Mesir, dan Arab. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari oleh beberapa bukti. Yang pertama, fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Yang kedua, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Ketiga, raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Patah. Yang keempat, gelar raja-raja Demak yang dituliskan menggunakan istilah Cina. Yang terakhir, catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, tasawuf, dan kesenian. Untuk yang pertama di sini kita akan membahas mengenai perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tom Piras, sekitar abad ke-7 sampai ke abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang. Pada saluran ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai menengah ke bawah. Proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Selanjutnya yang kedua ada perkawinan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama pekojan. Tahap selanjutnya para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya, Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dalam beberapa babat diceritakan adanya proses ini, antara lain yang pertama, Maulana Ishaq menikahi putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. Kedua, babat Cirebon diceritakan perkawinan antara putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, babat Tuban menceritakan perkawinan antara Raden Ayu Teja, putri Adipati Tuban dengan Syekh Abdurrahman. Selanjutnya yaitu pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Sunan Giri di Giri. Selanjutnya yang keempat ada kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Dasar Pitutur Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga diselipkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam.
Nama tertentu disebutnya sebagai simbol Islam, misalnya panah kalimasada, sebuah senjata paling ampuh, dihubungkan dengan kalimat syahadat, pernyataan yang berisi pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sebagai rukun Islam yang pertama. Sementara untuk musik banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Karya Sunan Bonang yang paling populer adalah Tombo Ati. Hingga hari ini masih dinyanyikan oleh banyak orang. Yang selanjutnya itu ada kesenian gamelan yang banyak dilakukan oleh Sunan Derajat serta ganding atau lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya oleh seni Islam atau akulturasi. Penyebaran Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam yang dikenal dengan cara berdakwah, yang disebut dengan Wali Songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Berikut yang termasuk Wali Songo antara lain: 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Derajat atau Sarifuddin, putra dari Raden Rahmat. 4. Sunan Bonang atau Mahdun Ibrahim. 5. Sunan Giri atau Raden Paku, murid dari Sunan Ampel. 6. Sunan Kalijaga atau Soko Said. 7. Sunan Kudus atau Jafar Siddiq. 8. Sunan Muri atau Raden Umar Said. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Peranan para wali dalam penyebaran agama Islam sangat besar. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan damai. Dengan cara tersebut, ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Peranan mereka diantaranya menjadi guru atau penasihat raja dan mengembangkan budaya setempat sesuai dengan unsur Islam. Selanjutnya, politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Contohnya, Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya di bawah Fathahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, tasawuf. Kata tasawuf sendiri biasanya berasal dari kata sufi yang seperti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini memungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam dan masyarakatnya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah Banten, babat Tanah Jawi, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17, dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain Hamzah Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, Nur al-Din Al-Praniri, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Bonang. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan mengenai proses penyebaran Islam di Indonesia. Berdasarkan materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam di Indonesia didasarkan oleh 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan teori Cina. Selain itu juga untuk cara penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Demikianlah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.